Menerapkan proses produksi massal. A. Mengenali produksi massal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Produksi ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk, sedangkan produksi barang adalah menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. Kedua jenis produksi tersebut dapat dilakukan dalam jumlah yang besar dan dikenal dengan produksi massal. Adapun pengertian dan semua hal yang terkait dengan produksi massal. 1. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk. Tidak hanya menambah nilai guna, tetapi juga dapat menciptakan suatu produk yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun kata massal memiliki arti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang. Dalam hal ini, tenaga kerja. Dalam produksi massal, barang yang dihasilkan berjumlah besar dan sudah disesuaikan dengan standar dan spesifikasi tertentu. Produksi massal juga dikenal dengan aliran produksi atau produksi terus-menerus. Dalam hal ini, sistem produksi tersebut dilakukan dalam jumlah besar dari produk yang standar, terutama pada lini perakitan. Istilah produksi massal dipopulerkan pada tahun 1926 dalam Encyclopaedia Britannica. Hal tersebut didasarkan pada korespondensi dengan Ford Motor Company New York Times yang menggunakan istilah tersebut dalam judul sebuah artikel yang muncul sebelum publikasi artikel Britannica tersebut. 2. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal meliputi: A. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. B. Biaya per unit rendah. C. Bertujuan menguasai pasar. D. Dijual di pasar bebas. E. Hampir tidak ada variasi produk. F. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Apabila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar produk cepat terserap. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan dari produksi massal yaitu: A. Hemat biaya. B. Efisiensi waktu. C. Tingkat keakuratan tinggi. D. Tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu: A. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Kurangnya beragam variasi produk. C. Biaya mesin mahal. D. Tingkat produksi cepat. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai jadwal melalui pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga 2013
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan serta fungsi dari perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi massal memiliki beberapa tujuan. Tujuan perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produksi massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti penyediaan bahan baku dan tenaga kerja. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapat keuntungan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan meminimalkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun dapat diminimalkan. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik juga akan dimaksimalkan. B. Fungsi dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki beberapa fungsi. 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan produksi yang dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. 2. Pengukuran dan standar produksi, artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan. D. Perencanaan harus dapat diukur, artinya walaupun hanya perkiraan, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Tahap awal pelaksanaan kegiatan produksi harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. Berdasarkan pada jangka waktunya, perencanaan produksi memiliki beberapa jenis. Produksi tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. B. Perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. C. Perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. 5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas, tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan.
B. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk. 1. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan dengan tujuan perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. 2. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. 1. Mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. 2. Menyeleksi produk, yaitu tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. 3. Desain produk pendahuluan, yaitu perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. 4. Pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar ataupun konsumen. 5. Desain akhir dibuat apabila hasil pengujian produk layak dikembangkan. C. Menetapkan skala produksi. 1. Penetapan waktu. 2. Penetapan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Penetapan tenaga kerja. 5. Penetapan peralatan. 6. Penetapan bahan baku. Tahapan skala produksi antara lain routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Terima kasih.